Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, kita berjumpa kembali dalam renungan harian. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi terlebih dahulu kita berdoa. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Yesaya pasal 44 ayat 21. Ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sebab engkaulah hambaku, hai Israel. Aku telah membentuk engkau, engkau adalah hambaku, hai Israel, engkau tidak kulupakan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, ada kalanya seseorang itu memiliki orang-orang tertentu yang memotivasi kehidupannya, yang mempengaruhi sehingga dia bisa berprestasi, mungkin sukses. Seorang anak yang berprestasi, dia termotivasi oleh orang tuanya yang bekerja keras, yang tidak mengenal lelah, sehingga dia tidak pernah menyia-nyiakan waktu. Seseorang dalam hal berpakaian itu bisa dipengaruhi oleh aktor atau artis tertentu. Gaya berpakaiannya selalu berusaha disamakan. Apapun yang terjadi, dia harus mengikuti. Dan bahkan mungkin banyak tokoh-tokoh tertentu yang mempengaruhi kehidupan kita dan yang membuat kehidupan kita itu jauh lebih baik. Dan memang harusnya seperti itulah kehidupan manusia, harus mampu memberikan pengaruh kepada orang lain. Seorang pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang mampu memberikan pengaruh yang kuat. Pengaruh itu bukan karena kedudukan, bukan karena nama, bukan karena kekuasaan, tetapi karena ada sesuatu yang terpancar dalam dirinya. Itulah yang membuat orang terpengaruh. Banyak tokoh-tokoh Alkitab. Tetapi ada dua pengaruh. Pengaruh yang positif atau pengaruh yang negatif. Jika kita melihat firman Tuhan, kita menyadari bahwa manusia harus memberikan pengaruh yang positif. Bapak Ibu saudara terkasih, Tuhanlah yang menciptakan manusia, yang memberikan kehidupan kepada manusia, yang memberikan perjalanan hidup yang sangat baik, yang memperlengkapi kebutuhan manusia, sehingga Tuhan berkata jangan khawatir. Tetapi ketika manusia mulai menjauh, Tuhan datang melalui beberapa orang yang Tuhan pilih, melalui Abraham, melalui Musa, melalui para nabi. Tujuannya hanya satu, untuk mengembalikan pemahaman manusia bahwa manusia itu harus hidup dengan benar. Bahwa manusia itu tidak boleh hidup sesuai dengan kemauannya sendiri, melakukan apa yang menurutnya benar. Tetapi harus apa kata Tuhan. Tuhan menginginkan bangsa itu menjadi bangsa terpilih, maka itu harus tetap terjadi. Hal ini juga tujuan dari kedatangan Yesus, supaya manusia itu tidak tercerai-berai, tidak melakukan apa yang sesuai dengan keinginannya, tidak menjadi santapan para nabi-nabi palsu, para penjahat. Yesus datang untuk menyelamatkan mereka, untuk mengumpulkan kembali. Ini juga dipesankan oleh Yesus kepada murid-murid melalui Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Jika kita melihat perjanjian lama dan perjanjian baru, sama-sama menekankan manusia itu harus memiliki pengaruh yang positif, harus mengasihi sesama. Perjanjian lama berbicara mengasihi, perjanjian baru berbicara mengasihi. Hal ini juga dikatakan dalam firman Tuhan di pagi hari ini. Ingatlah ini, engkau tidak pernah kulupakan. Sehingga untuk membenarkan ataupun mengembalikan kehidupan manusia itu seperti yang Tuhan mau,
banyak cara yang dilakukan Tuhan. Terkadang melalui musibah, terkadang melalui alam atau teguran yang langsung dari nabi atau pelayan firman Tuhan. Terkadang hal yang sangat enak teguran itu, hal yang sangat sederhana. Tapi terkadang juga itu sangat menyakitkan. Salah satu contoh Bileam yang sudah mulai terpengaruh hasutan uang yang ditawarkan kepadanya untuk mengutuk bangsa Israel. Tuhan datang melalui malaikat. Keledainya berbicara, mengingatkan supaya Bileam kembali ke jalan yang benar. Tidak ada masalah, tidak ada yang tersakiti, tidak ada yang terluka. Tetapi bangsa Israel pada saat ini mereka terbuang. Mereka dijajah, dikuasai oleh bangsa asing, bangsa lain. Sungguh menyakitkan. Mereka menderita, mereka menangis. Tetapi percayalah, apapun yang terjadi kepada bangsa Israel, kalimat terakhir dari Tuhan, engkau tidak kulupakan. Semua ini dalam rangka mengembalikan bangsa itu menjadi bangsa yang benar, bangsa yang terpilih. Jangan hanya sebatas nama bangsa terpilih, tetapi perbuatan adalah bangsa yang sangat jahat. Sekilas tidak masuk akal. Tuhan mengasihi bangsa Israel, tetapi Tuhan membiarkan bangsa itu terbuang. Tetapi kita harus melihat cara Tuhan ini bukan dengan cara pandang manusia. Orang tua yang mengasihi anak tidak berarti dia membiarkan anaknya bebas melakukan. Pasti orang tua tersebut juga akan menegur, bahkan mungkin menghukum. Namun apapun yang terjadi kepada bangsa Israel, satu yang pasti, Tuhan tidak pernah melupakan mereka. Tuhan selalu mengasihi mereka. Oleh karena itulah Bapak Ibu saudara terkasih, dalam firman Tuhan di pagi hari ini ada 3 kata kunci yang harus kita lihat. Pertama, aku telah membentuk engkau. Tuhan yang membentuk, Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang merancang. Itu berarti hanya rancangan Tuhan yang harus terjadi, kehendak Tuhanlah yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang memberikan kehidupan, maka kehidupan kita mari tetap berserah kepada Tuhan. Mari tetap percaya akan pertolongan Tuhan, karena Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang memilih. Yesus yang memilih, bukan kita yang memilih. Tuhanlah yang memilih kita sebagai orang percaya. Yang kedua adalah, engkau adalah hambaku. Kalimat ini sangat erat berhubungan dengan kehidupan mereka antara Tuhan dan hamba. Ini hubungan yang sangat erat. Tuhan tidak berbicara dalam kerajaannya jauh kepada manusia, tetapi Tuhan menempatkan dirinya sebagai Tuhan dan bangsa Israel sebagai hambanya yang hidup bersama, yang saling melengkapi. Tentu ini mau menggambarkan, pertama, kehidupan bangsa Israel itu betul-betul ditanggung-jawabi oleh Tuhan. Seorang Tuhan itu akan menjaga kelangsungan hidup hambanya. Dia tidak akan pernah menyiksa, dia akan menghidupi, dia akan mengajari, dia akan membimbing. Hamba juga, dia akan hidup 100% untuk melayani tuannya. Tidak ada tuan yang lain bagi seorang hamba. Dia harus patuh kepada tuan yang satu itu. Tuan melayani 100%, hamba melayani 100%. Demikianlah Tuhan mengasihi 100%, manusia juga harus hidup 100% kepada Tuhan. Jika kita digambarkan sebagai tuan dan hamba antara orang tua dan anak, sudah berapa persenkah anak kita hidup terpengaruh oleh ajaran baik kita? Sudah berapa persen kita mempengaruhi pertumbuhan anak kita? Sudah berapa persen anak kita mengiyakan semua kata-kata kita? Tentu seorang ayah, seorang ibu sering menuntut anaknya patuh kepadanya 100%, tetapi lupa bahwa orang tua adalah bertanggung jawab 100% kepada anaknya. Tuhan memberi yang terbaik, maka manusia juga memberikan yang terbaik. Yang ketiga adalah, engkau tidak kulupakan. Tentu kalimat ini sangat menyejukkan hati. Ada pengharapan bagi orang yang percaya, karena Tuhan tidak pernah melupakan. Namun
kita juga harus betul hati-hati memaknai kata ini. Bukan berarti manusia hidup dengan bebas, Tuhan tidak akan pernah melupakan mereka. Bukan berarti manusia bisa bertindak dengan semaunya dan percaya Tuhan tidak melupakannya. Tidak seperti itu. Tetapi kalimat ini mau mengatakan selalu ada kesempatan, selalu ada pengharapan bagi orang yang mau bertobat. Perumpamaan tentang anak yang hilang adalah gambaran yang sangat berharga. Seberapa jahatnya pun anak itu, tetapi ketika dia bertobat menyesali perbuatannya, si ayah akan menerima. Manusia juga demikian. Apapun yang pernah kita lakukan, selama kita mau berbalik kepada Tuhan, Tuhan tidak akan melupakan kita. Oleh karena itulah Bapak Ibu saudara terkasih, mari kita melihat, menyadari ke dalam diri kita, sudah berapa persen kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sudah berapa persen kita melakukan apa yang Tuhan firmankan. Jangan kita biarkan hari-hari kita berlalu, tetapi kemauan kita yang berjalan. Jangan kita biarkan hidup kita berhenti, tetapi hanya mengutamakan kemauan kita. Kemauan Tuhanlah yang kita lakukan. Bagaimana supaya hidup kita menjadi berkat kepada orang lain. Bagaimana supaya kehidupan kita memberikan pengaruh yang terbaik untuk orang lain. Tuhan memberkati kita, Tuhan tidak akan melupakan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kasih yang Tuhan berikan, untuk penyertaan Tuhan. Tuntun kami selalu Tuhan, agar kiranya kami menyadari siapa diri kami, bahwa kami adalah hamba yang Tuhan pilih, orang percaya yang Tuhan pilih, yang hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati dan mampukan kami Tuhan, di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin.